Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Pada pertemuan kali ini kita membahas bab ke-8, yaitu bab yang terakhir. Materinya adalah korelasi atau analisa korelasi. Jadi analisa korelasi ini adalah salah satu dari analisa statistik yang sering juga digunakan dalam suatu penelitian di samping analisa statistik yang lainnya. Oke, jadi pada analisa korelasi linier sederhana, analisis korelasinya ini bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel tidak bebas atau variabel terikat. Koefisien korelasi itu disimbolkan dengan R, dirumuskan yaitu R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikalikan dengan akar N kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari koefisien korelasi. Nilai dari koefisien korelasi ini atau R ini itu berkisar antara min 1 sampai plus 1. Jadi di sini ini ya, R itu lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan plus 1. Nah, untuk kriteria hasil dari koefisien korelasi ini, nilai koefisien korelasi adalah seperti ini kriterianya. Jadi kalau hasil dari perhitungan ini, ya hasil dari perhitungan ini, itu nilainya plus atau minus min 9 sampai 1, karena kan lebih nilainya mulai dari min 1 sampai plus 1. Jadi di sini ya. Maka hubungan antara variabel X dan Y itu sangat kuat. Jadi kalau nilainya berkisar di sini. Kemudian yang kedua, kalau nilainya berkisar plus atau min 0,7 sampai lebih kecil dari 0,9, maka hubungan antara variabel X dan Y itu kuat. Kemudian kalau nilainya berkisar antara 0,4 sampai lebih kecil dari 0,7, maka hubungan antara variabel X dan Y itu cukup kuat. Sedangkan kalau nilainya berkisar 0,2 sampai lebih kecil dari 0,4, maka hubungannya antara variabel X dan Y itu lemah. Kemudian kalau 0 sampai dengan lebih kecil dari 0,2, maka hubungan antara X dan Y itu sangat lemah. Jadi ini adalah kriterianya. Kemudian kalau R ini, R itu adalah koefisien korelasi ya, itu dikuadratkan jadi R kuadrat, maka namanya adalah koefisien determinasi. Nah, gunanya untuk apa koefisien determinasi ini? Adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persen. Jadi saya ulangi lagi ya. Analisa korelasi itu hasilnya adalah koefisien korelasi disimbolkan dengan R. Gunanya adalah untuk mengetahui atau mengukur keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan kalau R itu dikuadratkan atau R kuadrat, namanya adalah koefisien determinasi. Gunanya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persen. Jadi intinya seperti itu. Kemudian contohnya misalkan di sini ada variabel X dan variabel Y, di mana antara variabel X adalah bebas jumlah pekerja dan Y adalah produksi yang dihasilkan. Jadi X variabel jumlah pekerja, Y variabel produksi yang dihasilkan. Diketahui nih datanya. Ini ya, ini dibuat secara vertikal.
Jadi seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari berapa sih, kita disuruh mencari seberapa besar keeratan hubungan antara variabel X terhadap Y dengan menggunakan analisa korelasi. Nah, berarti kita hitung koefisien korelasinya ini. Ya. Terus sesuai dengan rumusnya, rumus koefisien korelasi ini, ya, ini rumusnya. Berarti kita membuat kolom yang sesuai dengan kebutuhan rumus. Jadi ini ada XY, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Jadi kita buat kolom seperti ini. Ini kan aslinya yang diketahui ini. Jadi X itu jumlah pekerja. Jadi ini kalau di apa ya, diartikan kalau jumlah pekerjanya 25, maka produksi yang dihasilkan 310. Ya, mungkin ini dalam bentuk unit lah, dalam bentuk unit. Ya. Kemudian di sini kita membuat kolom-kolom baru sesuai dengan kebutuhan rumus. Jadi kita butuh X kuadrat, butuh Y kuadrat, butuh XY. Nah, ini coba saudara isi sendiri. Ya, jadi kalau X kuadrat berarti X dikuadratkan. Kalau Y kuadrat, Y dikuadratkan. Kalau XY, X kali Y. Coba ini diisi ya. Jadi ini langsung sudah ada sigmanya di sini. Jadi ini kalau ditotal, hasilnya sekian. Ya, tolong ini nanti diisi sendiri. Oke. Kemudian dimasukkan ke rumus. Nah, rumusnya kan ini tadi. Jadi N-nya 6, jumlah datanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N-nya 6, ya, jadi 6 kali sigma XY itu 63025, ini ya, dijumlahkan, ini, kemudian dikurangi sigma X 215, dikalikan sigma Y 1620, dibagi akar N-nya 6 kali sigma X kuadrat 8375 dikurangi sigma X dikuadratkan 215 dikuadratkan dikalikan akar N6 kali sigma Y kuadrat 950 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini dihitung sendiri, coba saudara latihan menghitung ini sehingga hasil akhirnya adalah 0,67. Ya, coba saudara belajar menghitung ya, nanti kalau ujian, kalau ada soal seperti ini saudara tidak kesulitan lagi. Ya, berarti kesimpulannya apa kalau R-nya didapatkan 0,67 dibawa ke kriteria sini. Ini masuk yang mana? Di 0,67 kan masuk ini. Antara 0,4 sampai 0,7. Berarti hubungan antara variabel X yaitu jumlah pekerja dan variabel Y yaitu produksi yang dihasilkan itu cukup kuat. Nih ya, cukup kuat. Nah, jadi di sini disimpulkan nih ya, cukup kuat. Hubungan antara variabel X jumlah pekerja dan variabel Y produksi yang dihasilkan adalah cukup kuat. Oke, kemudian sekarang kita cari koefisien determinasinya. Nah, kalau R-nya sudah ketemu, maka koefisien determinasi itu kan R kuadrat. Berarti hasilnya ini 0,67 dikuadratkan, hasilnya sama dengan, ini pembulatan ya, 0,42 atau 45%. Jadi 0,45 dikalikan dengan 100%. 45%. Nah, artinya apa ini? Artinya R kuadrat sama dengan 45%. Artinya variabel X, yaitu jumlah pekerja, mempengaruhi variabel Y, yaitu produksi yang dihasilkan sebesar 45%. Sedangkan sisanya, nah sisanya ini ya 55% itu dari 100% dikurangi 45%. Itu dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X atau jumlah pekerja. Nah, mungkin dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, senioritas, upah, dan sebagainya. Itu sebesar 55%. Jadi yang dipengaruhi oleh jumlah pekerja itu hanya 45%. Jadi ini. Nah, jadi analisa korelasi itu hanya membahas
ini aja, jadi hanya sedikit ya. Nah, biasanya analisa korelasi ini digandengkan dengan analisa regresi. Jadi regresi dan korelasi itu biasanya jadi satu paket. Ya, jadi kalau kemarin saudara sudah mempelajari analisa regresi, terus sekarang dilanjutkan dengan analisa korelasi. Jadi sekarang untuk materi statistik deskriptif itu sudah selesai ya. Dan tolong saudara lengkapi ini ya untuk latihan. Nah, di samping itu saudara saya kasih soal. Nah, untuk latihan ya soalnya ini. Nah, coba soal ini saudara kerjakan ya, saudara kerjakan untuk apa ya, untuk latihan lah, untuk latihan, dan mungkin tidak usah saudara kumpulkan, cukup dikerjakan di rumah saja, di buku saudara latihan. Nanti minggu depan kita cocokkan hasilnya ya, kita bahas hasil dari soal ini. Oke ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.